Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, saudara mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi kuliah kita tentang kebijakan kehutanan, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup kebijakan kehutanan, dinamika pengolahan hutan, dan juga kita sudah berbicara tentang landasan kebijakan kehutanan. Namun materi itu belum tuntas, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang landasan kebijakan kehutanan. Baik, saudara mahasiswa yang saya banggakan, kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan pengurusan hutan dan pengurusan dan pengolahan hutan, yang dimana saya telah menguraikan kemarin bahwa kebijakan pengurusan hutan itu membutuhkan dominasi peran pemerintah di dalam pengurusan hutan sebagai leading agency untuk mencapai tujuan pengolahan hutan itu sendiri atau tujuan penyelenggaraan kehutanan, yang mana tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan kita, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Nah, mestinya undang-undang ini sebagai rujukan utama, dan oleh karena itu mahasiswa kehutanan harus mengerti dan paling tidak paham, pernah membaca isi yang dituangkan di dalam undang-undang itu. Nah, di sana diuraikan apa sih sebenarnya tujuan penyelenggaraan kehutanan itu sendiri. Kemarin sudah saya jelaskan kelima tujuan itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini uh, ingin saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan penyelenggaraan kehutanan kita mengenal ada dua istilah, yakni pengurusan hutan dan pengelolaan hutan. Nah, oleh karena itu mungkin kedepannya saya akan perjelas di mana bedanya antara kegiatan pengurusan hutan dan pengelolaan hutan. Nah, eh, pengurusan hutan, ya, pengurusan hutan. Nah, kegiatan pengurusan hutan itu, jadi ini sebenarnya bagian dari kegiatan pengurusan hutan, dan kegiatan pengurusan itu di hutan itu yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut dapat dicapai dengan berbagai kegiatan-kegiatan pengurusan hutan. Jadi untuk mencapai kelima ini maka diperlukan kegiatan pengurusan dan kegiatan pengelolaan hutan. Nah, apa itu kegiatan pengurusan hutan itu sendiri? Di sini ada beberapa item kegiatannya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah perencanaan kehutanan. Nah, kegiatan perencanaan kehutanan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah ya terjaminnya atau tercapainya penyelenggaraan kehutanan. Nah, kegiatan-kegiatan di dalam perencanaan kehutanan itu sendiri setidaknya ada 5 kegiatan yang dilakukan di dalam perencanaan kehutanan, yakni inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan itu adalah kegiatan untuk menafsir potensi sumber daya hutan kita. Dan ini mungkin ditunjang oleh mata kuliah inventarisasi hutan kita. Saya yakin saudara mahasiswa program studi kehutanan UNTAD sudah mengerti, yang telah mengambil mata kuliah kebijakan pasti sudah lolos mata kuliah inventarisasi hutan. Yang kedua adalah pengukuhan kawasan hutan. Jadi setelah diinventarisasi, dikukuhkan sebagai kawasan. Nah, lalu selanjutnya adalah penatagunaan kawasan. Penataan gunaan kawasan itu pembagian-pembagian nantinya, dan selanjutnya adalah pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
Jadi setelah diinventarisasi potensinya, lalu dikukuhkan dia sebagai kawasan hutan, apakah itu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, atau kawasan hutan konservasi. Nah, selanjutnya adalah pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Nah, wilayah pengelolaan hutan ini atau kita kenal juga dengan kesatuan pengelolaan hutan. Meskipun begitu, ada terminologi yang masih membingungkan sebenarnya antara kesatuan pengelolaan hutan yang merujuk pada unit pengelola hutan atau merujuk kepada wilayah. Kalau kita baca beberapa literatur bahwa kesatuan wilayah hutan itu sebenarnya adalah unit pengelolaan yang terkecil yang bisa menjamin kelestarian fungsi kawasan itu sendiri. Tetapi di satu sisi kesatuan pengelolaan hutan itu merujuk pada organisasi. Jadi ada dua terminologi. Kalau kita baca banyak buku-buku tentang kehutanan menguraikan tentang kesatuan pengelolaan hutan, itu yang pertama, kesatuan pengelolaan hutan itu bisa saja merujuk kepada wilayah pengelolaannya atau unit pengelolaannya, dan bisa juga pada kesempatan yang lain mahasiswa bisa menemukan bahwa kesatuan pengelolaan hutan itu merujuk pada organisasi pengelolaan hutan. Nah, dalam konteks ini pembentukan wilayah pengelolaan hutan itu kedua-duanya. Jadi menetapkan wilayah pengelolaan hutan, mungkin di Sulawesi Tengah ada beberapa unit pengelolaan hutan dan termasuk organisasinya. Dalam konteks ini, mahasiswa harus paham juga bahwa biasanya satu organisasi pengelola hutan itu mengelola lebih dari satu unit pengelolaan. Contohnya adalah KPH Dolago Tanggunung, itu KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Tetapi yang dikelola itu ada beberapa unit. Jadi ada unit 9, ada unit 13, unit 6 ya, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, itu dia, satu organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan mengelola beberapa unit. Dan selanjutnya setelah organisasinya terbentuk, pengelolaannya, wilayahnya sudah jelas, maka selanjutnya adalah penyusunan rencana kehutanan. Nah, itu merupakan kegiatan dari pengurusan hutan dalam rangka menjamin tujuan ini. Ini yang kelima, keberadaan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi, meningkatkan daya dukung, meningkatkan kemampuan, dan menjamin distribusi manfaat. Oke. Nah, selanjutnya setelah perencanaan kehutanan, lalu melakukan yang kedua adalah kegiatan pengurusan hutan. Ya, ini ya kegiatan ini dia. Kegiatan pengurusan hutan itu bagiannya adalah pengelolaan hutan, ya, pengelolaan hutan. Nah, kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan itu diantaranya, nah ini dah kegiatan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Itulah kegiatan pengelolaan hutan. Jadi bagaimana menata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan untuk memperoleh pengelolaan hutan yang optimal dan lestari. Di mana dilakukan pengelolaan hutan ini? Dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan. Dalam hal ini KPH itu sendiri. Jadi setelah terbentuk organisasinya, maka dilakukan tata hutan. Tata hutan yang dimaksud adalah pembagian kawasan itu ke dalam blok-blok pengelolaan dan menyusun rencana pengelolaan. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Selanjutnya adalah kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Dan yang terakhir adalah perlindungan hutan dan konservasi alam. Ini merupakan kegiatan dari pengelolaan hutan. Dan kalau kita lihat ini bahwa kegiatan pengelolaan hutan itu sendiri pada prinsipnya itu adalah bagian dari kegiatan pengurusan hutan. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta pelatihan dan penyuluhan kehutanan. Jadi kegiatan dari pengurusan hutan untuk menjamin fungsi yang ini, itu adalah kelima fungsi ini. Untuk menjamin kelima fungsi ini, maka dilakukan penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan. Nah,
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengolahan hutan, khususnya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengurusan hutan itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengurusan hutan. Nah, pengawasan, maksud saya, mohon maaf, adalah pengawasan hutan. Nah, pengawasan hutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan. Nah, tentunya hasil-hasil dari pengawasan ini bisa menjadi input bagi kegiatan pengurusan hutan berikutnya. Nah, memang saya sampaikan tadi, saudara mahasiswa, bahwa tampaknya memang ada dua istilah kalau kita lihat di dalam konteks pengurusan hutan di Indonesia. Memang tampaknya perlu dibedakan antara kegiatan pengurusan hutan dan kegiatan pengelolaan hutan. Dan meskipun kelihatannya pekerjaan ini hampir sama. Nah, oleh karena itu kegiatan pengurusan hutan yang diuraikan tadi sebelumnya itu adalah kegiatan manajemen, adalah merupakan kegiatan-kegiatan manajemen. Nah, kegiatan pengurusan hutan yang dijalankan oleh pemerintah harus dipandang sebagai kegiatan administrasi kehutanan, sehingga bukan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial, tapi harus menyentuh pada persoalan-persoalan politik. Nah, oleh karena itu saya sudah menjelaskan di awal sekali pertemuan bahwa polisi dalam hal ini polisi kebijakan itu ditentukan oleh politik dan politi. Jadi sistem politik yang berlaku saat itu dan bagaimana proses-proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, saudara mahasiswa sekalian, pemerintah harus berperan dalam mengembangkan misi juga sebagai pelayan publik. Jadi kegiatan pengurusan hutan itu bukan hanya kegiatan-kegiatan manajerial, tetapi menyentuh ke persoalan politik dan sebagai pelayanan publik. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa fungsi hutan tetap optimal secara berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, betul-betul bisa tercapai. Nah, memang kalau kita lihat di sini ada, saya ingin tekankan kepada mahasiswa, memang perlu kita pandang bahwa istilah pengurusan hutan itu berbeda dengan pengelolaan hutan. Dalam konteks ini, tampaknya kalau kita lihat bahwa kegiatan manajemen itu adalah bagian dari pengurusan hutan. Nah, memang secara konsep teori, ya, secara teori saya membaca bahwa perbedaan antara manajemen dan administrasi itu memang kadang masih membingungkan. Beberapa ahli memandang bahwa kegiatan manajemen itu adalah bagian dari kegiatan administrasi. Nah, tetapi ada juga yang memandang bahwa tidak begitu, bahwa kegiatan administrasi itulah merupakan bagian dari kegiatan manajemen. Tetapi dalam konteks pengurusan hutan, saya lebih menekankan dan bersepakat bahwa kegiatan manajemen pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola hutan, dalam hal ini KPH atau organisasi pengolahan hutan yang dilakukan oleh UPT pusat, itu merupakan kegiatan manajemen yang merupakan bagian dari kegiatan administrasi kehutanan. Jadi dia bagian dari kegiatan pengelolaan, itu bagian dari administrasi kehutanan. Ini saya sampaikan bahwa dalam konteks pengolahan hutan merupakan bagian dari pengurusan hutan. Oleh karena itu, pengolahan hutan dilakukan pada unit pengelola hutan. Jadi pengelolaan hutan itu sendiri hanya dilakukan pada organisasi atau unit pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Nah, memang kalau kita baca definisi ilmu manajemen itu, bahwa manajemen hutan itu yang dijelaskan oleh Loser dan Bettingers juga, bahwa
tidak lain adalah integrasi praktik-praktik silvikultur dan konsep bisnis dalam memperoleh hasil yang terbaik. Tetapi pengurusan hutan tidak cukup dengan hanya kegiatan-kegiatan ini, karena persoalan kehutanan itu sangat kompleks dan masalahnya bukan persoalan bisnis dan kegiatan silvikultur, tetapi menyentuh ke persoalan-persoalan politik. Oleh karena itu, kegiatan manajemen hutan itu dilakukan oleh unit pengelola hutan. Nah, unit pengelolaan hutan itu kalau kita mahasiswa sekalian harus paham ya. Jadi unit pengelolaan hutan itu contohnya kita di sini adalah KPH ya, beberapa KPH di Sulawesi Tengah, contohnya ada KPH Damplas, Tinombo, KPH Dolago Tangkunung, KPH Sivia 47, KPH Balatoi Batu Rube, KPH Kulawi, ada 13 kesatuan pengolahan hutan yang itu merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan. Dan juga kegiatan pengolahan hutan itu dilakukan oleh unit pengelola teknis dari Kementerian Kehutanan seperti Balai Besar Taman Nasional Lorindo, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kegiatan, nah ini kalau kita lihat di sini perbedaannya, kalau kita mau lihat bahwa perbedaan antara administrasi dan manajemen ya. Jadi kegiatan administrasi ini, administrasi kehutanan ini, saya lebih kalau kita baca beberapa teori dan beberapa aturan yang ada dalam undang-undang itu, kegiatan administrasi ini sebenarnya dilakukan oleh dinas kehutanan kalau dia di provinsi, dan di pusat itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sementara kegiatan manajemen ini dilakukan oleh unit pengelola hutan. Nah, apa sih bedanya sebenarnya lingkup kajian kegiatan dari administrasi kehutanan dan manajemen hutan atau pengelolaan hutan? Nah, kita lihat di sini dari sisi maksudnya. Tentulah kegiatan administrasi kehutanan itu atau kegiatan administrasi itu sebenarnya berkaitan dengan perumusan tujuan, perencanaan, kebijakan organisasi. Ini kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, bukan dilakukan oleh unit pengelola hutan. Jadi kegiatan perumusan tujuan, perencanaan, kebijakan organisasi itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dan kalau di pusat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara kalau dari sisi maksudnya untuk kegiatan manajemen atau pengelolaan hutan itu, kegiatan manajemen berarti mengerjakan pekerjaan melalui pelibatan para pihak. Jadi apa yang direncanakan di sini dilaksanakan oleh unit pengelola hutan. Nah, mahasiswa harus paham bagaimana mekanisme di dalam pengurusan hutan itu. Contohnya adalah begini. Yang mengurus kegiatan perencanaan di KPH itu bukan dilaksanakan sendiri oleh KPH, tetapi banyak juga di kegiatan ini diselenggarakan oleh dalam hal ini BPKH. Nah, ini untuk merumuskan tujuan-tujuannya. Yang kedua adalah lingkup pekerjaan. Nah, lingkup pekerjaan administrasi berkaitan dengan pembuatan keputusan, aturan dan lain sebagainya, ya toh? Rencana strategi. Sementara di unit pengelola atau manajemen itu, ini manajemen berkaitan dengan eksekusi keputusan. Apa yang direncanakan, target-target goal besarnya itu dilaksanakan oleh unit pengelola hutan. Jadi kalau kita mau contohkan, Dinas Kehutanan itu menetapkan pembuatan keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi. Yang melaksanakan adalah unit pengelola hutan. Mengeksekusi keputusan-keputusan itu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, kegiatan administrasi kehutanan itu menentukan apa yang dilakukan dan kapan dilakukan. Nah, itu kegiatan administrasi. Sementara kegiatan manajemen itu manajemen menentukan siapa yang akan melaksanakan keputusan-keputusan administrasi itu sendiri. Nah, itu dari sisi kewenangan juga. Kalau kita lihat dari sisi kewenangannya bahwa untuk administrasi itu dia berada di level atas ya, berada di level atas, sementara manajemen itu berada di level menengah ke bawah. Dan kalau kita lihat dari sisi statusnya,
administrasi mengacu pada pengelolaan tingkat atas sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, dilakukan oleh Kementerian Kehutanan di pusat, dan kalau di tingkat provinsi itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Nah, sasarannya itu adalah manajemen hutan berkaitan dengan level organisasi di level bawah. Nah, ini yang disebut dengan di level tapak ya, di level tapak. Oke, saya kira kita sudah bisa mengerti tentang kebijakan-kebijakan dalam pengurusan hutan, apa lingkup kegiatannya, di mana bedanya kegiatan administrasi dan kegiatan pengelolaan, dan siapa yang melakukan kegiatan administrasi dan siapa yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Saya kira mahasiswa sudah bisa memahami saat ini. Nah, memang perlu disadari bahwa kebijakan pemerintah di masa lalu hanya fokus pada administrasi pengurusan hutan, belum melaksanakan pengelolaan hutan secara fungsional dulu sebelum adanya KPH. Nah, tampaknya memang perlu dipisahkan fungsi-fungsi administrasi dan pengurusan hutan dengan pengelolaan hutan. Nah, tentunya pemisahan dan pengetahuan yang jelas yang dilakukan terhadap masing-masing pihak ini tentu akan mendorong efisiensi pelayanan publik. Jadi, pemisahan peran dan wewenang organisasi yang menjalankan fungsi, siapa yang menjalankan fungsi administrasi dan siapa yang menjalankan fungsi manajemen, itu bertujuan untuk menghindari konflik mandat dan tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan administrasi dan kewenangan dalam pengelolaan hutan. Nah, kegiatan administrasi kehutanan di tingkat pemerintah pusat saya kira saya sudah jelaskan tadi, ini sudah jelas ya. Nah, kegiatan administrasi di bidang kehutanan itu ini sebenarnya tadi sudah saya singgung. Jadi, apa kegiatan administrasi di bidang kehutanan? Ya, ini ada 8 kegiatan. Dan ini saya kira mahasiswa harus paham semuanya kegiatan administrasi itu yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan di tingkat pusat atau juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi. Pertama adalah merumuskan kebijakan kehutanan baik nasional maupun daerah. Nah, kalau di ini ada memang rencana kehutanan tingkat nasional, ada juga di tingkat daerah, tingkat provinsi. Itu kegiatan administrasi. Yang kedua, menyusun perencanaan hutan makro secara nasional dan daerah. Nah, ini yang memang perencanaan hutan. Nah, ini perencanaan hutan yang saya katakan tadi, perencanaan hutan pada level makro dan pada level makro maksud saya secara nasional dan daerah. Tetapi yang dilakukan oleh KPH atau unit pengelolaan hutan itu adalah perencanaan di tingkat tapak. Jadi beda konteksnya di sini ya. Jadi saya harap mahasiswa bisa memahami itu. Yang kedua adalah menyediakan kebutuhan pengolahan hutan. Jadi kegiatan administrasi itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana pendanaannya, bagaimana sarana prasarana dan pengolahan hutannya. Itu dipikirkan oleh organisasi yang melaksanakan kegiatan administrasi. Kalau di KPH, kalau di tingkat provinsi itu dipikirkan oleh Dinas Kehutanan. Kalau di tingkat pusat ya Kementerian Kehutanan tingkat pusat, gitu ya. Terus pemberian izin, terus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk pelaksanaan kebijakan kehutanan. Ini selanjutnya adalah melaksanakan penelitian pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, pengaturan penatausahaan hutan dan melaksanakan pengawasan hutan dan pengendalian. Ini merupakan kegiatan-kegiatan administrasi kehutanan ya. Ini merupakan kegiatan administrasi kehutanan. Nah, sementara itu kegiatan-kegiatan jadi tadi kegiatan administrasi kehutanan, selanjutnya saya ingin perjelas apa sih kegiatan pengelolaan hutan itu sendiri dan siapa melaksanakannya. Sekali lagi saya kira sudah jelas tadi bahwa kegiatan pengelolaan hutan itu sendiri itu dilakukan oleh unit pengelola hutan di tingkat tapak ya. Jadi mahasiswa harus paham betul ini sehingga ketika selesai nanti tidak ada hal yang membingungkan ya. Jadi kegiatan pengelolaan hutan itu dilakukan oleh KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak, bukan dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
Nah, apa kegiatan-kegiatan dari kegiatan pengelolaan hutan itu sendiri? Nah, kegiatan pengelolaan hutan itu yang pertama adalah melaksanakan penataan hutan. Saya kira sudah disampaikan tadi, melakukan penataan hutan. Apa tujuan dari kegiatan penataan hutan itu? Yakni untuk mewujudkan kejelasan kawasan dan kejelasan fungsi legal yang diakui semua pihak. Nah, ini aspek legitimasinya. Nah, setelah dilakukan penataan hutan, lalu kegiatan pengelolaan hutan itu adalah menyusun rencana pengelolaan hutan di wilayah KPH itu sendiri. Nah, ini kalau di KPH ada beberapa rencana pengelolaan hutan yang disebut dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP), ada juga rencana pengelolaan hutan jangka pendek atau RPHJPD, termasuk juga unit pengelola hutan itu menyusun rencana bisnis. Yang ketiga ini ada beberapa kegiatan. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan, monitoring, evaluasi kinerja pengelola hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Jadi saya ingin sampaikan kebijakan dalam pengelolaan hutan itu begini. Pengolahan hutan itu dilakukan oleh unit pengelola hutan. Tetapi pada level di bawahnya nanti kegiatan pengolahan hutan itu bukan hanya semata dilakukan oleh KPH itu sendiri, tetapi di wilayah KPH itu ada izin. Jadi bisa ada izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan, ya. Jadi oleh karena itu KPH harus melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap si pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Nah, selanjutnya kegiatan pengolahan hutan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu setidaknya memuat 3 sisi penguatan. Jadi, bagaimana menciptakan suasana iklim, memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, melakukan fasilitasi, dan melindungi hak-hak masyarakat. Nah ya, jadi tadi saya ingin tegaskan lagi kegiatan pengolahan hutan itu sendiri melakukan tata hutan, menyusun rencana pengolahan hutan, melakukan pembinaan monitoring kepada si pemilik izin. Selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini dan yang kelima adalah kegiatan rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam. Nah, kegiatan-kegiatan juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh KPH di luar izin. Keenam adalah melaksanakan pengolahan hutan pada wilayah tertentu. Jadi ada yang disebut dengan wilayah tertentu ya. Nah, saya kira mahasiswa harus tahu di dalam pengolahan kesatuan pengolahan hutan yang dilakukan oleh KPH ada istilah dengan yang disebut dengan wilayah tertentu. Nah, silakan kalian cari apa yang dimaksud dengan wilayah tertentu itu sendiri ya. Ya, silakan kalian cari apa itu wilayah tertentu. Nanti kita diskusi lebih detail dan ini sebenarnya ada di mata kuliah juga manajemen dan perencanaan sumber daya hutan. Selanjutnya yang ketujuh adalah menetapkan hukum-hukum termasuk perlindungan hutan dan perlindungan kawasan, penegakan hukum, jadi memberikan sanksi kepada pihak yang tidak berhak terkait dengan kegiatan-kegiatan perlindungan kawasan. Kedelapan adalah mengembangkan investasi guna mendukung terciptanya pengolahan hutan lestari. Ini juga menjadi tanggung jawab dari KPH bagaimana investasi di wilayah kesatuan pengolahan hutan itu bisa ada sehingga kegiatan pengolahan hutan itu bisa berjalan ya. Saya kira ini materi yang melengkapi materi yang sebelumnya tentang landasan kebijakan kehutanan. Jadi kita sudah jelas apa yang diperhatikan, bagaimana peran pemerintah, apa tujuannya dominasi peran pemerintah di dalam pengurusan hutan, ada 5 tujuan tadi itu dan bagaimana mencapai itu. Dilakukanlah kegiatan pengurusan hutan atau kegiatan-kegiatan administrasi kehutanan dan juga dilakukan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh unit pengelola hutan. Nah, saya kira ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ini hanya gambaran singkat saja dari materi kita tentang landasan kebijakan kehutanan. Mudah-mudahan tambahan ini, materi ini bisa melengkapi pengetahuan kebijakan
kehutanan oleh mahasiswa sekalian. Terima kasih. Nanti materi kita akan lanjutkan dengan diskusi oleh mahasiswa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.